Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta sejarah yang budiman, kembali lagi di channel kita, channel Dunia Sejarah. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada episode yang ke-13, sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada episode ini akan membahas tentang musuh Islam dari dua sisi, yaitu kaum munafikun dan kaum Yahudi. Semoga kajian kita pada kesempatan ini bisa diambil manfaat dan pelajaran, serta bisa kita ambil hikmahnya. Bintang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai berpijar terang di Madinah. Reputasinya menanjak serta posisinya kian kukuh dan kuat. Penghuni Madinah tidak sepenuhnya tulus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab di sana terdapat komunitas Yahudi yang cukup besar, kelompok musyrikin, dan golongan orang-orang munafik yang masuk Islam karena terpaksa demi menutupi hasrat licik mereka, sembari melihat celah kesempatan atas perubahan kondisi yang baru. Mereka ini tidak rela sosok Muhammad semakin populer di Madinah. Jiwa mereka dipenuhi dendam dan dengki. Tak diragukan lagi mereka melihat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sebatas komandan dan pemimpin. Tidak ada iman dalam hati mereka untuk melihatnya sebagai nabi dan rasul. Sebagian mereka iri hati atas kedudukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu dipuja dan dicintai sahabat-sahabatnya. Sebagian lagi sudah mengincar jabatan penguasa Madinah sebelum datangnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Ubay. Ketika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, maka sirnalah kesempatan itu. Abdullah bin Ubay akhirnya terpaksa memeluk Islam dengan rasa benci, sementara hatinya dipenuhi dendam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dianggap merampas jabatan penguasa darinya. Adapun kaum Yahudi ingin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bergabung dengan mereka di bawah otoritas mereka. Mereka tidak puas hanya dengan piagam perjanjian yang menjamin mereka hidup aman di bawah pemerintahan Islam yang dipimpin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua tidaklah cukup. Mereka sepenuhnya mengetahui akan datang Nabi dari bangsa Arab dan mereka ingin Nabi ini menjadi alat bagi tujuan mereka, yaitu untuk membebaskan Baitul Maqdis dari tangan bangsa Romawi dan menuntut balas atas kekalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke tanah yang dijanjikan, sebab pasukan Romawi telah mengusir mereka dari sana. Ketika mereka meyakini bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau dan tidak akan pernah dijadikan alat bagi tujuan mereka, mulailah mereka membangkang kepadanya, sebab merasa dominasi mereka perlahan-lahan mulai diambil alih. Mereka tidak puas dengan hanya hidup damai berdampingan di Madinah yang sebelumnya berada dalam kekuasaan mereka. Maka mulailah mereka melancarkan permusuhan dan pengkhianatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Islam sudah menyebar di Madinah, tidaklah mungkin mereka terang-terangan menunjukkan permusuhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kekuatan-kekuatan di atas saling bersatu padu bergerak dalam gelap tanpa berkonfrontasi secara terang-terangan. Konfrontasi kaum muslimin dengan kaum Quraisy tentunya berbeda, sebab kaum Quraisy lebih kuat dan tidak perlu sembunyi-sembunyi untuk memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kondisinya berbeda di dalam Madinah, sebab musuh kini bergerak sembunyi-sembunyi dan berupaya menghancurkan dakwah dari dalam secara rahasia. Tentunya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyadari keberadaan musuh-musuhnya dari kaum Yahudi dan tokoh-tokoh orang munafik seperti Ibnu Ubay. Tetapi mereka memiliki pendukung yang tidak sedikit dan berbaur bersama kaum muslimin serta bergerak di dalam gelap. Pertempuran di saat benderang tentunya berbeda dengan perang di kala gelap. Perang dalam remang-remang menyulitkan dalam berhadap-hadapan karena engkau tidak melihat musuhmu, tidak mengetahuinya dengan pasti, dan tidak mungkin menyerangnya jika terdapat keraguan dan kebimbangan. Ia tak ubahnya rayap dalam kayu yang menggerogoti perlahan-lahan. Begitulah bagaimana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk dalam pusaran konflik dengan bentuk yang baru. Karena tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hikmah dan nasihat,
maka beliau senantiasa bersikap lembut dan baik kepada orang semacam Ibnu Ubay, karena beliau tahu motif kekecewaannya. Beliau juga bersikap sabar dan lembut kepada orang-orang Yahudi, ikut berbahagia pada hari raya mereka dan bergaul dengan mereka secara santun. Namun orang-orang Yahudi selalu memancing beliau berdebat yang tak berkesudahan. Mereka ingin meragukan kenabiannya, sebab mereka tak rela beriman kepada Nabi selain dari ajaran mereka, walaupun kenabian Muhammad telah tertera dalam Taurat lewat lisan Musa alaihissalam. Begitulah dengan sangat jelas Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada Musa alaihissalam bahwa dia akan mengutus Nabi dari saudara mereka atau anak-anak Ismail alaihissalam dan menjadi pengemban syariah seperti Nabi Musa alaihissalam. Dia meminta mereka untuk mendengar dan mematuhinya. Kemudian janji ini kembali diulang bahwa akan diutus Nabi dari bangsa Arab dan menjadikannya berbicara dengan wahyu. Firman Allah berada pada mulutnya sehingga beliau berbicara dengan wahyu. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberi ancaman bagi mereka yang menentang Nabi ini. Ketika Nabi Muhammad SAW muncul, para pendeta Yahudi meyakini bahwa nubuat itu telah terwujudkan. Namun mereka merasa tinggi hati mengikutinya, lalu ingin meragukan bukti-bukti yang ada padanya. Mereka berkata, bukanlah dia, seakan mereka masih menanti nabi yang lain. Sebagian lagi berkata, bagaimana kita tahu bahwa dia adalah seorang nabi? Padahal kitab suci yang berada di tangan mereka dan banyak manusia hingga saat ini dengan jelas menggambarkan nabi yang akan datang adalah seorang ummi yang tidak membaca dan menulis. Dari keturunan Ismail alaihissalam dan dari Mekah tempat asal kabilah Qaidar yang merupakan asal kabilah Quraisy. Begitulah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tanda bahwa apa yang dikatakan Nabi yang benar maka akan terjadi. Adapun yang mengaku Nabi maka perkataannya tidak akan terjadi dan terbukti. Kehidupan Nabi SAW merupakan rentetan bukti-bukti atas kenabiannya, baik terbukti di zaman saat beliau hidup, kemudian nubuat lainnya yang terbukti setelah beliau wafat, dan hingga hari ini nubuat beliau masih terus terjadi dan terbukti. Masih ada nubuat-nubuat lainnya yang akan Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan hingga akhir zaman atau hari kiamat. Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi, bercerita cukup panjang. Ketika aku mendengar kehadiran Rasulullah SAW yang telah aku ketahui sifat, nama dan waktunya serta selalu kami nanti-nantikan, maka aku sangat gembira. Tetapi aku hanya memendamnya. Tatkala Rasulullah ke Madinah dan tiba di Quba, seseorang mengabarkan kedatangan beliau. Saat itu bibiku Khalidah binti Harith sedang duduk. Begitu mendengar kedatangan Rasulullah SAW, aku bertakbir. Mendengar teriakan itu, bibiku berkata, engkau akan kecewa. Seandainya saja engkau mendengar kedatangan Musa bin Imran, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Aku membalasnya, wahai bibi, demi Allah, dia adalah saudara Musa bin Imran. Dia diutus membawa agama yang sama. Bibiku berkata, diakah Nabi yang diceritakan kepada kita itu? Aku menjawab, ya benar. Dia berkata, benarlah kalau begitu. Aku lalu keluar menemui Rasulullah SAW dan masuk Islam. Kemudian aku pulang ke rumah dan mengajak keluargaku memeluk Islam. Lalu mereka pun berislam. Aku sembunyikan keislamanku dari orang-orang Yahudi. Kemudian aku menghadap Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi suka berbohong dan mencela orang. Aku ingin engkau sembunyikan aku di salah satu ruangan rumahmu. Lalu tanyakan kepada mereka tentang bagaimana pribadiku selama ini di antara mereka sebelum mereka tahu bahwa aku sudah masuk Islam. Kalau mereka tahu aku sudah masuk Islam, niscaya mereka akan mencari-cari kesalahanku dan mencelaku. Rasulullah SAW lalu menyembunyikanku di salah satu ruangan rumahnya. Lalu datanglah orang-orang Yahudi terpandang ke rumah beliau, berbicara dan bertanya banyak hal kepada Nabi SAW. Beliau lalu berkata, bagaimanakah orangnya Husain bin Salam di antara kalian? Mereka berkata, dia adalah pemimpin kami.
dan putra dari pemimpin kami. Dia adalah pendeta dan alim ulama kami." Ketika mereka selesai bicara, aku keluar menghampiri mereka dan berkata, "Wahai orang-orang Yahudi, takutlah kepada Allah dan terimalah risalah yang dibawanya. Demi Allah, kalian semua pasti mengetahui bahwa dia itu utusan Allah. Kalian bisa temukan tanda kenabian pada dirinya dalam Taurat, namanya dan juga sifat-sifatnya. Maka sesungguhnya aku bersaksi bahwa dia utusan Allah. Aku beriman kepadanya, membenarkannya, dan aku mengenalinya." Mereka berkata, "Engkau berdusta." Lalu mereka mencelaku habis-habisan. Aku berkata kepada Rasulullah SAW, "Bukankah telah kuberitahu wahai Rasulullah bahwa mereka adalah kaum yang suka mencela, berkhianat, berdusta, dan melakukan dosa? Sejak itu aku umumkan keislamanku dan keislaman keluargaku, dan masuk Islam juga bibiku Khalidah binti Harith, dan dia berislam dengan baik." Sofiyah binti Huyai bin Akhtab berkata, "Aku mendengar pamanku Abu Yasir berkata kepada ayahku Huyai bin Akhtab, 'Apakah dia nabi yang dimaksud?' Huyai menjawab, 'Ya, benar.' Pamanku berkata, 'Apa engkau mengenalinya dan sudah memeriksanya?' Ayahku menjawab, 'Ya, sudah.' Pamanku bertanya, 'Apa sikapmu kepadanya?' Ayahku menjawab, 'Seumur hidupku aku akan memusuhinya.' Begitulah bagaimana angkuh dan keras kepala kaum Yahudi dalam memusuhi Muhammad SAW. Akal sehat mereka tidak berfungsi walau mengetahui sebagian pendeta mereka telah beriman. Kini diri mereka harus menyadari dan dihadapkan pada agama baru dan eksistensi baru. Mereka menentang perintah Taurat yang ada pada mereka, menyembunyikannya dan mengingkarinya. Sebagian mendatangi Nabi Muhammad SAW mengajukan berbagai pertanyaan untuk meragukannya dan mendustakannya. Mereka menanyakan kepadanya perihal Ashabul Kahfi, Dzulqarnain, dan persoalan ruh. Al-Quran membalas mereka dengan surah Al-Kahfi. Kemudian mereka mencoba mengadu domba kembali kabilah Aus dan Khazraj, hingga hampir saja keduanya bertikai. Kalau saja Rasulullah SAW tidak segera mendamaikan keduanya. Mereka lalu mencoba membuat fitnah dan kekisruhan pada kaum muslimin. Terkadang mereka mengajak Rasulullah keluar dari Madinah untuk pergi ke Baitul Maqdis, sebagaimana yang dilakukan para rasul dari Bani Israel. Terkadang mereka mengingkari perubahan kiblat ke Masjidil Haram. Kaum Yahudi senantiasa memusuhi Rasulullah SAW sampai mereka menganggap bahwa agama Quraisy yang menyembah berhala lebih baik daripada agama Muhammad SAW. Mereka berkata kepada kaum musyrikin, "Justru agama kalian lebih baik dari agamanya, dan kalian yang benar dibandingkan dengan Muhammad dan pengikutnya." Mereka bahkan berani membangkang atas wahyu yang ada pada mereka dengan berkata, "Kami tidak mengetahui kalau Allah telah menurunkan wahyu pada manusia setelah Musa." Sekelompok mereka mendatangi Rasulullah SAW. Beliau berkata kepada mereka, "Demi Allah, sesungguhnya kalian mengetahui bahwa aku adalah seorang Rasul dari Allah untuk kalian." Mereka membalas, "Kami tidak mengetahuinya dan tidak mengakuinya." Bahkan mereka berkonspirasi untuk membunuh beliau dengan menjatuhkan sebongkah batu besar. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kuasanya sehingga tangan-tangan mereka tertahan darinya. Marilah kita pahami kedengkian dan keangkuhan yang melanda kaum Yahudi. Mereka meyakini dakwah Islam akan memutuskan keistimewaan yang mereka dapat dari Allah karena selama ini kenabian berasal dari kaum mereka. Akan tetapi, perubahan kenabian dari kaum Yahudi merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hilangnya kemuliaan mereka di sisinya sebagai bangsa Allah yang terpilih tidaklah datang dengan tiba-tiba. Al-Masih alaihi salam telah memperingatkan mereka akan hal ini. Dari sini jelaslah kenapa kaum Yahudi memerangi Muhammad SAW saat meyakini bahwa dialah nabi dari bangsa Arab yang semua sifat-sifatnya sesuai dengan apa yang mereka baca dalam kitab suci mereka.
Demikianlah kita memahami misteri di balik permusuhan Yahudi terhadap Rasulullah SAW. Di samping kita memahami rahasia permusuhan Quraisy terhadap beliau dan rahasia permusuhan orang-orang munafik terhadapnya. Dalam menghadapi mereka, Muhammad SAW menghantam kepentingan mereka dan mengguncang kedudukan mereka, kecuali dalam menghadapi Quraisy dan kaum Yahudi. Maka konfrontasi berlangsung terang-terangan. Sedangkan saat menghadapi kaum munafikin, maka dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang merupakan konfrontasi paling berbahaya. Peran yang dimainkan orang-orang munafik adalah membuat keraguan dan menyebarkan fitnah, dusta, atau gunjingan yang buruk di antara kaum muslimin. Dampaknya bisa lebih besar dari apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Sebab kaum Yahudi musuh yang sudah jelas bagi Muhammad SAW. Sehingga tidak ada yang mendengarkan mereka. Akan tetapi kaum munafikin adalah orang-orang Islam juga. Mereka berbaur dalam barisan muslimin dan membisikkan kata-kata hasutan. Kemudian jika Rasulullah SAW menanyakan atas apa yang mereka katakan, serta-merta mereka ingkar dan bersumpah mereka tidak mengatakan sebagaimana yang dituduhkan. Orang-orang munafik hanya beriman dengan mulut mereka, tetapi hati mereka tidak. Mereka memang melaksanakan sholat, berpuasa, dan segala rutinitas ibadah lainnya. Tetapi hati mereka diliputi kegelapan dan kebencian pada Islam. Sebagian mereka menyimpan dendam pada Islam karena memiliki kepentingan pribadi seperti Ibnu Ubay. Sebagian lagi hatinya lemah yang sudi mendengar propaganda dari orang-orang Yahudi, sehingga dia menjadi ragu kepada Rasulullah SAW dan dakwahnya. Sebagian lagi terkungkung dalam fanatisme jahiliyah. Dia melihat kaum muhajirin yang datang ke Madinah hanya menyesaki rezekinya dan merampas kekuasaan penduduknya. Dalam pandangannya, kaum muhajirin adalah para pendatang yang telah mereguk segala keistimewaan penduduk Madinah. Orang-orang munafik memilih untuk tidak memusuhi terang-terangan, tetapi mereka senantiasa mengawasi dan mencari celah kesempatan. Ketika melihat kekuatan muslimin bertambah besar, mereka menampakkan diri sebagai orang yang sangat mencintai Islam. Lalu saat melihat keadaan muslimin yang lemah, mereka segera berlepas diri dari pengikut Muhammad SAW. Di samping itu, dalam banyak kesempatan, orang-orang munafik berperan sebagai agen mata-mata yang memberi kabar berita kepada kaum Quraisy. Para penentang Muhammad SAW seperti Quraisy, kaum Yahudi, kaum munafikin, dan kaum musyrikin di Mekah merupakan sekutu alami bagi dakwah Islam. Begitulah bagaimana persekutuan setan mengatur tipu daya dalam gelap dan berkonspirasi melenyapkan Muhammad SAW. Mereka tak dapat melihat kebaikan pada masyarakat Madinah yang mulia ini, di mana Muhammad SAW berusaha menguatkannya. Mereka tak dapat melihat mulianya dakwah dan ajaran yang diserukannya. Mereka tidak dapat melihat piagam perjanjian yang digagas Muhammad SAW bersama mereka selain dari sisi jaminan keamanan bagi mereka. Tetapi mereka tidak melihat kewajiban dan hal-hal yang harus mereka patuhi dalam isi perjanjian tersebut. Mereka begitu leluasa meniupkan racun di antara orang-orang beriman dan menikmati perlindungan Rasulullah SAW dan kaum muslimin dengan aman. Pada hakikatnya, mereka terus mengintai, mengincar celah, dan menanti waktu yang tepat untuk melakukan konfrontasi. Demikianlah bagaimana Rasulullah SAW harus menghadapi musuh di Madinah dari dua sisi, yaitu sisi gelap yang dilakukan oleh kaum munafikin dan sisi terang di mana orang-orang Islam harus berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Para sahabat pecinta sejarah yang budiman, demikianlah kisah Rasulullah SAW ketika beliau ada di Madinah. Beliau harus menghadapi penduduk Madinah yang berkubu-kubu dari beberapa golongan. Ada kelompok munafikin yang menyatakan keislamannya tetapi hanya di mulutnya saja, namun hatinya mereka ingin memecah belah kaum muslimin, bahkan ingin melemahkan keimanan kaum muslimin.
Kemudian ada juga kubu orang-orang musyrikin yang nyata-nyata mereka tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula kaum Yahudi, mereka secara terang-terangan memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka pun juga berencana untuk membunuh beliau. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.